Kesal dituduh, Erick Thohir angkat bicara. Wow, kata itulah kita sematkan untuk Ketua Umum PSSI sekaligus Pak Menpora, yaitu Bapak Erick Thohir, yang akhirnya secara blak-blakan memberitakan tentang isi pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Ketua FIFA yaitu Gianni Infantino, yang mana sebelumnya ramai dibicarakan di sosial media bahwasanya Indonesia dituding memiliki keterlibatan dengan kasus sabotase tentang perkembangan sepak bola Harimau Malaya. Iya, menarik kita bahas. Jadi kita tahu sama-sama bahwasanya kemarin itu rame kali ya kan. Banyak sekali tuduhan yang dialamatkan kepada Indonesia, yang mana dianggap Indonesia ini punya peran atau punya ambil andil dalam sanksi yang diterima oleh Malaysia dalam kasus skandal tipu-tipu yaitu masalah dokumen. Sebenarnya di sini kita cukup tersinggung ya, yang mana Indonesia itu dibawa-bawa ya gara-gara kasus mereka, tapi kita selalu aja dibawa. Siapa yang buat salah, siapa yang dimarahi, siapa yang disangsi, siapa yang disalahkan ya kan? Siapa yang buat pemalsuan, kita pula yang dibawa-bawa. Makanya kita juga sangat kesal jika kesalahan orang dialamatkan ke kita penyebabnya gitu. Padahal seharusnya bagaimana introspeksi diri, ya kan, melakukan klarifikasi bahwasanya kami telah berbuat seperti ini. Kan gitu aturannya. Ini enggak. Ini ada nih pihak luar nih yang berusaha ingin merusak kebangkitan Harimau Malaya. Mbak, kacau kita. Kalau misalnya tadi dia di round 4, kita di round 4 satu grup, itu logik. Alasan dia kayak gitu, kan, paham nggak maksudnya? Kita di ronde 4 nih, dia juga di ronde 4 memperebutkan tiket terakhir ke Piala Dunia gitu loh misalnya. Terus kita lihat Malaysia dihukum FIFA gara-gara pemalsuan dokumen. Nah itu mungkin bisa jadi mereka tuh agak negatif thinking, mikir kita, wah bakal Indonesia nih kayaknya punya cara nih untuk merusak kebangkitan Harimau Malaya, merusak skuad timnas Harimau Malaya biar bisa ompong ketika menghadapi Indonesia. Nah itu mungkin. Ya kan, lah ini Indonesia main di ronde 4, lah dia main di kualifikasi Piala Asia, belum tentu lolos lagi, tiba-tiba dibilang kita ada keterkaitan tentang sanksi yang mereka dapatkan. Nah di sini ya Pak Erick Thohir langsung terang-terangan memberikan statement tentang apa yang terjadi antara Pak Prabowo dan juga Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino. Karena sebelumnya ada salah satu pemuka, orang terkenal, orang influencer dari Malaysia yang biasa dikenal dengan anak sultan, secara ceroboh ya, tanpa memikirkan nggak mikir matang-matang gitu ya, tiba-tiba langsung aja ngepost di sosial medianya. Ingat, dia itu kan influencer ya, dalam artian dia itu orang yang berpengaruh. Apa yang dia bilang itu bisa mempengaruhi orang banyak gitu, termasuk ya para pengikutnya kan gitu. Nah yang seharusnya para pengikutnya itu berpikir bagaimana menyelesaikan masalah, sekarang malah nambah masalah kan gitu. Terakhir berpikir negatif tentang orang luar, berpikir negatif tentang Indonesia khususnya, karena kebetulan dialamatkan ke Indonesia, yang mana beliau ini ngepost ya kan, ada wajah Pak Erick Thohir dan juga Gianni Infantino, yang mana di situ juga ada kata caption "Who was in New York". Ini seakan-akan mengalamatkan semuanya kepada Indonesia, yang mana di foto itu Pak Erick Thohir dan juga Gianni Infantino ini sedang bercengkrama, sedang tertawa bersama, seakan-akan di situ menggambarkan Indonesia dan FIFA itu senang bersama ketika melihat situasi sanksi yang dirasakan oleh Malaysia. Kan gitu jadinya kita nafsirkan. Ditambah lagi ada kata-kata "who was in New York". Kebetulan presiden kita lagi di New York, dan banyak foto-foto video yang berseliweran di media tentang keakraban antara Pak Prabowo dan juga Infantino. Padahal Infantino nggak hanya jumpa Prabowo, tapi juga jumpa dengan presiden-presiden lainnya. Tapi yang kena, yang menjadi sasaran adalah Indonesia. Nah, karena hal ini Pak Erick Thohir langsung angkat bicara. Pak Erick Thohir langsung memberikan statement tentang keberatan kalau misalnya dituduh tentang hal-hal yang aneh. Karena Indonesia tidak punya sikit pun niat untuk menjatuhkan negara lain. Karena sejatinya Indonesia sekarang sedang sibuk yang dengan namanya ronde 4. Nggak ada lagi waktu untuk mikirkan negara-negara lain sebenarnya. Tapi gara-gara ada kayak gini ya,
fokus Pak Erick Thohir jadi semakin terpecah. Ya kan, seharusnya nggak perlu Pak Erick Thohir untuk membuat klarifikasi, untuk menanggapi hal yang demikian. Ditambah lagi Pak Erick Thohir makin banyak kerjanya karena ditugaskan juga sebagai Kemenpora. Sekarang ditambah lagi dengan isu-isu tak sedap seperti ini. Padahal kita tahu Pak Erick Thohir dan juga orang yang membuat tuduhan itu, ya kan, kawan dekatnya sebenarnya mereka ini, bestie. Ya kan? Kita lihat seringnya itu nongkrong, sering pernah foto bareng lagi orang itu kan, diskusi bareng. Kenapa nggak telepon aja? Pak Erick Thohir, ada nggak kemarin cepu-cepu gitu ya kan? Cepu itu maksudnya ngelapor-ngelapor tuh ke pipa. Kan, gitu, gentle gitu, ada nggak gitu? Nggak usah buat story-story kan gitu. Karena ini kan berpengaruh. Oke lah kalau dia dapat jawabannya benar. Kalau enggak gitu loh. Kan jadi hoax kan. Terakhir pengikutnya, rakyat-rakyatnya yang beranggapan bahwasanya memang ada keterlibatan Indonesia dalam sabotase kebangkitan Harimau Malaya. Terakhir apa? Pecah belah. Kan yang seharusnya bersatu malah terpisah seperti itu. Nah, di sini Pak Erick Thohir juga bilang bahwasanya pertemuan Gianni Infantino dan juga Pak Prabowo tidak ada membahas sedikit pun tentang negara atau sepak bola negara lain. Pure 100% membahas tentang sepak bola Indonesia. Di situ Pak Erick Thohir menyampaikan bahwasanya di situ Pak Prabowo menyatakan tentang semoga FIFA Academy itu bisa hadir di Indonesia. Itu poin pertama yang disampaikan Pak Erick Thohir. Nggak ada cerita tentang itu tuh ada itu pemain Malaysia 7 orang tuh naturalisasi nggak jelas tuh, coba cek-cek lagi. Mana ada, nggak mungkin lah selevel Pak Prabowo ngomong-ngomong kayak gitu. Dia itu mantan TNI loh, ya kan? Itu kan orang-orang kayak gitu kan orang-orang picik gitu. Nah, orang-orangnya apa bisa kita bilangnya? Orang-orang yang bukan ada rasa-rasa kesatrianya. Oh, Pak Prabowo dia punya jiwa kesatria, nggak mungkin lagi kayak gitu, nggak gentle gitu lah kan. Ditambah lagi juga bukan urusan Pak Prabowo, dia tuh banyak tugasnya lagi, mikirkan yang lagi, apalagi mikir MBG gitu kan. Iya. Nah, jadi dia bilang malah ini kan, Pak Erick Thohir bilang kita fokus kepada pembinaan dini di usia dini. Itu yang disampaikan Pak Erick Thohir, bahwasanya percakapan Prabowo dan juga Infantino ini fokus kepada sepak bola Indonesia. Ditambah lagi juga disampaikan akan ada Piala Dunia U15 yang mana biasanya memakai aturan 11 lawan 11, kali ini ada aturan baru menggunakan 8 lawan 8. Nah, itulah yang disampaikan Pak Erick Thohir. Dan Pak Erick Thohir di awal bicara hingga penutupan akhir bicara juga mengatakan tidak ada sedikit pun Indonesia atau Pak Prabowo mewakili Indonesia bercerita tentang negara-negara lain, kekurangan negara lain terhadap FIFA. Nggak ada. Itu langsung disampaikan nama Pak Kemenpora kita, Pak Menpora, yaitu Bapak Erick Thohir sekaligus Ketua Umum PSSI. Jujur mungkin Pak Erick Thohir juga sekarang sedang kesel, tersinggung. Ya pasti dia marah juga karena ada selentingan kabar yang tak sedap yang diarahkan kepada mereka selaku pengurus PSSI dan juga warga Indonesia yang notabene mereka punya tugas datang ke Amerika, New York sana, malah dicibir punya keterlibatan tentang sanksi yang dihadapi Malaysia. Kan ini nggak fair gitu, bukannya memperkuat diri, bukannya memperbanyak bukti, bukannya banyak berdoa biar nggak kena sanksi, bukannya gimana caranya membuktikan diri, malah mencari kambing hitam, kan? Malah mencari orang yang bisa disalahkan, malah mencari orang yang bisa dituduhkan. Ini tidak dewasa gitu ya kan. Makanya kita juga warga Indonesia kesal dengan statement kayak gitu. Apalagi Pak Erick Thohir, orang yang mungkin berjuang, tidak ada pun sedikit pun menjatuhkan, malah dituduh yang sedemikian. Apalagi mungkin kalau dengar Pak Prabowo ini, mungkin udah kesal kali Pak Prabowo. Untung aja mungkin Pak Prabowo sabar, Pak Erick Thohir juga sabar. Sebenarnya bisa aja tuh Pak Erick Thohir nantang balik itu ya kan. Tapi sekali lagi Pak Erick Thohir lebih dewasa dalam mencermati tentang masalah seperti ini. Lagian buat apa juga coba Indonesia ngelaporin ada masalah nih naturalisasi Malaysia 7 pemain. Kita aja nggak pernah sparring sama mereka. Kemarin kita ngajak sparring aja mereka ditolak. Kan? Gimana ceritanya kita mau laporin mereka? Nggak ada kerugian untuk kita. Kan? Nggak ada keuntungan, kerugian. Nggak ada keuntungan untuk kita untuk ngelaporin mereka. Nggak ada. Kita nggak pernah satu kompetisi sama mereka. Paling di Piala AFF lah nanti. Kalaupun jumpa. Itu pun kalau jumpa.
Kalaupun jumpa, kita nggak akan menurunkan pemain-pemain bintang kita. Kita pun udah nggak nganggap AFF sebagai piala yang paling kita agung-agungkan lagi. Beda dengan dulu ya kan. Sekarang udah level kita Piala Asia, kita udah lolos lah. Mereka juga belum tentu lolos. Kecuali tadi Vietnam. Nah kalau Vietnam wajar lah. Ya kan, mereka melaporkan. Kenapa? Mereka kebantai 4-0. Dan juga peluang mereka lolos Piala Asia juga semakin kecil kan gitu. Nah mereka yang melaporkan lebih besar sebenarnya kemungkinannya ketimbang kita yang notabene nggak ada sama sekali kaitannya, hanya gara-gara rivalitas semata yang udah lama nggak pernah jumpa, kan itu ajanya. Atau Singapura yang pernah kebantai di uji coba, walaupun cuma uji coba tapi kayaknya kerasa banget itu sakit hatinya, sampai ada keluar statement dari pemain Singapura, Latin naik kan gitu. Nah tapi ya kali lah Indonesia ngomongin sepak bola Malaysia di mata FIFA, nggak mungkin lah. Impossible, kan? Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang statement Pak Erick Thohir yang menyatakan bahwasanya tak ada sedikit pun Indonesia menggemborkan, mengenduskan atau bahkan sampai membocorkan atau sampai menghasut daripada FIFA untuk memproses naturalisasi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.